Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi di spreadsheet di WPS. Minggu kemarin kita sudah membahas fungsi logika, ya. Nah, tapi untuk minggu kemarin kita hanya membahas fungsi logika tunggal. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi logika bertingkat atau disebut juga dengan fungsi logika majemuk, ya. Di sini saya akan buat dokumen baru saja, ya. Dokumen baru, spreadsheet, dokumen baru, ya. Di sini kita materinya adalah fungsi logika majemuk. Nah, fungsi logika majemuk ini apa? Fungsi logika majemuk ini adalah fungsi logika di mana kita akan menggunakan if secara berulang, gitu. Secara if berulang. Nah, kapankah kita akan menggunakan fungsi if berulang? Ketika dalam suatu pengisian data itu kita mendapat lebih dari 2 kemungkinan. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Jadi kita fungsi if-nya itu banyak, ya. Nah, kenapa disebut fungsi if fungsi if bertingkat juga atau fungsi logika bertingkat? Nah, karena kita nanti dalam penggunaan fungsi if berulang ini kita harus menyusun, ya, harus menyusun. Nah, misalkan gini, suatu perusahaan atau kita berdagang dengan memberikan ketentuan, misal pembeli, ketentuannya, ya, ketentuan, ya. Nah, pembeli dengan jumlah beli lebih dari 5 mendapat kaos, misalkan kaos, ya. Pembeli dengan membeli dengan jumlah beli lebih dari 10, misalkan mendapat jaket, misalkan. Nah, ya. Kemudian nah, di sini kita sudah terbayang bahwa di sini sudah muncul 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada pembeli yang mendapat jaket, kemungkinan kedua ada pembeli yang mendapat kaos, dan yang ketiga adalah adanya pembeli yang tidak mendapat kaos, jaket. Nah, lalu di sini berarti ada 3 ketentuan, 3 kriteria. Maka kita menggunakan 2 kali if. Ya, jadi kalau 3 kemungkinan kita menggunakan 2 kali if. Kemudian kalau 4 kemungkinan 3 kali if, 5 kemungkinan 4 kali if, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini ada field jumlah beli. Nah, kemudian di sini bonus. Nah, kemudian misalkan ada jumlah pembeli dengan jumlah beli 6. Kemudian ada juga yang jumlah belinya 3. Ada jumlah belinya misalkan 12. Nah, maka di sini kita buat pertama. Nah, di sini kita buatnya harus bertingkat, bersusun. Kita tidak bisa dari tengah-tengah. Kita harus bisa dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, atau dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Jadi kita bisa mulai dari pembeli dengan jumlah beli lebih dari 10, lebih dari 5, dan sisanya. Atau pembeli yang kurang dari 10, kurang dari 10, kurang dari 5, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus bertingkat, gitu, ya. Kita harus bertingkat. Jadi kita bisa lebih dari 10,
lebih dari 5 atau kurang dari 5, kurang dari 10, atau kurang dari 5, kurang dari 10 dan sebagainya. Ya, nah, jadi bisa dari kecil ke besar atau ke besar ke kecil. Kita tidak bisa di tengah-tengah. Misalkan langsung diambil dari tengah-tengah. Nah, nantinya akan ada data yang keambil ke atas atau keambil ke bawah. Jadi di sini misalkan saya mulai dari yang lebih dari. Maka kita buat rumusnya adalah sama dengan if. Nah, kalau kita ambil yang lebih besar, kita ambil dari 10. Kita bisa ambil dari 10. Jadi kita ambil yang lebih dari. Jadi jumlah beli gitu. Kemudian jumlah beli lebih dari 10. Jumlah beli lebih dari 10. Nah, maka di sini dia akan mendapatkan jaket. Oke. Kemudian nah, kita masuk ke if kedua. Jadi setelah jaket hasil untuk yang lebih dari 10, kita masuk if yang kedua untuk yang 5. Jadi nah, kita nggak perlu ulang lagi menggunakan sama dengan. Kita langsung saja ke if yang kedua. Jumlah beli ya, kemudian lebih dari 5. Nah, ini dia akan mendapatkan kaos. Nah, kemudian ini baru sisanya. Berarti untuk yang 5 ke bawah. Kalau yang 5 ke bawah berarti kita bisa ketik strip saja langsung lah. Artinya tidak mendapatkan hadiah. Kurung tutup dimasukkan sesuai dengan banyaknya if. Kalau if-nya 2, maka kurung tutupnya 2. Atau kalian langsung enter pun nggak ada masalah. Nah, di sini dapat kaos. Kenapa dia 6? Nah, kita kopikan ke bawah. Nah, ya, kan jelas. Jadi kita ambil harus berurutan nih. Lebih dari 10, lebih dari 5. Jadi kalau simbol di awalnya lebih dari, nah maka kita harus gunakan lebih dari. Nah, kalau yang keduanya, kita bisa menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, ya, kurang dari 9. Jadi kalau lebih dari 5, berarti kurang dari sisanya itu berarti 5 ke bawah. Berarti kurang dari sama dengan 5 gitu. Kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 10, dan sisanya. Maka kita bisa buat seperti ini. Sama dengan if kurung buka, jika jumlah beli, nah kurang dari sama dengan, nah kita ambilnya kurang dari sama dengan, karena diambilnya 5 ke bawah. Kurang dari sama dengan 5, maka dia dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa, ya. Kemudian kita masuk if yang kedua, if. Nah, berarti sekarang untuk kurang dari sama dengan 10, karena yang diambilnya ada 10 ke bawah. 10, ya, maka dia mendapat kaos. Nah, sisanya, nah berarti 11 dan seterusnya. Nah, itu akan mendapatkan jaket. Oke. Kita kurung tutup 2. Oke ya. Oh, ini ada yang salahnya. Oke, ini inisialnya belum. Oke. Ya. Kita enter. Nah, hasilnya tetap sama ya. Tetap sama. Copy, paste. Oke, nah itu fungsi if majemuk ya. Nah, saya kira bisa ya. Jadi kalau 4 seperti itu, 4 kemungkinan. Jadi itu fungsi if majemuk digunakan untuk jika lebih dari 2. Jadi kalau lebih dari 2, kita mengulang if-nya sejumlah banyaknya ketentuan dikurangi 1, karena untuk pengecualiannya.
Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah operator logika. Operator logika. Nah, operator logika itu ada 3 yang digunakan, ada AND, ada OR, ada NOT. Nah, tapi NOT ini yang paling jarang digunakan, ya. Dalam artian bisa digunakan tapi jarang. Operator AND adalah operator logika. Sebelumnya gini dulu, operator logika itu apa? Operator logika itu adalah alat bantu dalam fungsi if, ya, alat bantu dalam fungsi if ketika dalam satu ketentuan atau dalam satu kemungkinan itu terdapat lebih dari satu syarat. Nah, misalkan kalau tadi yang mendapat bonus itu hanya jumlah belinya lebih dari 5. Nah, kalau misalkan dengan syarat tertentu lainnya, misalkan lebih dari 5 tapi untuk merek A misalkan, nah berarti itu kita harus menggunakan operator logika. Nah, operator logika di sini ada AND, OR, dan NOT. Nah, kalau AND itu operator logika untuk mendapatkan untuk operator logika yang akan menghasilkan keluaran output benar atau true jika, ya, output benar atau true jika semua syarat terpenuhi. Nah, kalau OR, operator logika yang akan menghasilkan output benar jika salah satu syarat atau semua syarat terpenuhi. Jadi salah satu atau semuanya. Jadi salah satu saja cukup, ya. Apalagi semuanya. Kalau apalagi operator logika NOT adalah operator logika yang akan menghasilkan output true ketika syarat tidak terpenuhi. Nah, jadi operator NOT itu adalah operator pembalik, ya. Jadi kalau syarat tidak terpenuhi, justru akan menghasilkan nilai benar, gitu. Ya, jadi operator NOT. Jadi istimewanya operator NOT itu adalah operator yang hanya mengolah satu syarat. Kalau N bisa lebih dari 2 syarat, ya, 2 atau lebih, ya. Jadi operator logika N, ya, menghasilkan true jika semua syarat terpenuhi, or salah satu syarat terpenuhi atau semuanya terpenuhi, ya. Kalau not itu kembali, gitu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini penggunaannya kita kombinasikan dengan if, ya. Kita gunakan if, walaupun bisa berdiri sendiri, tapi kita coba menggunakan if. Sebagai contoh, sama seperti di atas, ya. Pembeli jumlah beli lebih dari 5, gitu ya, untuk
untuk merek misalkan A ya, untuk merek A. Nah, ini untuk jaket ya, untuk jaket merek A juga sama ya. Nah, berarti di sini untuk tabelnya tidak hanya jumlah beli, tapi di sini kita tambahkan yaitu merek ya, merek. Nah, di sini saya isi B, di sini A, di sini A juga sama. Oke. Nah, di sini saya tambah lagi pembeli 7 tapi untuk merek A, dan di sini pembeli jumlah belinya 13 untuk merek B. Oke. Untuk merek ya B ya. Ini 7 untuk merek B juga sama. Oke. Nah, sekarang kita coba bonusnya ya. Kita coba bonusnya. Nah, kalau yang seperti ini kita if majemuk tapi kita tidak bertingkat ya. Jadi kita bisa mengoperasikan yang mana terlebih dahulu, itu bebas gitu ya. Yang mana, mau yang 5 dulu boleh, mau yang 10 dulu juga boleh, tapi bebas. Bonus. Nah, tapi di sini harus kita baca dulu baik-baik. Pembeli jumlah beli lebih dari 5 mendapat kaos untuk merek A. Berarti di sini syaratnya adalah tidak hanya jumlah belinya 5, tapi mereknya pun harus A gitu ya. Mereknya harus A, berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Nah, berarti di sini kita gunakan operator N ya, operator N. Nah, penggunaannya gimana? Nah, seperti ini, kan? Sama dengan if kurung buka, kita masukkan operatornya pada ketentuannya N. Nah, N jumlah beli lebih dari 5, syarat yang pertama jumlah beli lebih dari 5, syarat yang kedua merek ya, merek sama dengan A. Nah, jadi di sini dia dua-duanya harus penuh ya. Merek ya, mereknya. Nah, kurung tutup di sini bukan kurung tutup if tapi kurung tutup N ya. Jadi mereknya A, jumlah belinya lebih dari 5. Maka kita baru bisa tentukan di sini dia mendapatkan kaos. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, if sama N lagi, karena logikanya sama ya. Logikanya sama. Untuk jumlah beli lebih dari 10 dengan merek B. Nah, maka oke, kita tutup dulu, selesai. Nah, maka dia mendapatkan jaket. Oke. Cuma sisanya tidak mendapatkan apa-apa. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak dapat. Kenapa? Meskipun jumlah belinya 6, lebih dari 5, tapi dia merek B gitu ya. Dia mereknya merek B. Tuh. Nah, kaos. Jadi hanya satu orang. Nah, ini akan mendapatkan
Oke, dapatkan kaos ya. Kenapa mendapatkan kaos? Karena logikanya tadi masuk ke logika pertama ya. Jadi sebenarnya kalau lebih dari yang 10 dulu ya, itu tetap bertingkat karena ada lebih darinya ya. Jadi kita harus tetap bertingkat nih. Jadi di sini jadi lebih dari 10 ya, 10 dulu, 10, kemudian A dia dapat jaket, kemudian ini baru kita lebih dari ya lebih dari 10, ini lebih dari 5 tuh. Untuk mereknya B di sini ya, sudah A di sini ya harusnya A. Nah iya ya, oke kita kasih, dia dapatnya kaos. Oke, jadi udah perbaiki ya, kaos. Oke, kita copy. Nah, dapatnya betul jaket ya, dapatnya betul jaket. Kemudian ini kalau kita masukkan ke A, kita ganti A, semestinya dia dapat kaos. Tidak ya, lebih dari 5. Ini jaket, oh ini A nya ke spasi, sorry. Ini A nya harusnya A nya nggak boleh ke spasi ya, A nya nggak boleh ke spasi. Edit, ada kesalahan. Nah, oke, ini A nya ada spasi. Oke, kita copy, paste, copy, paste, copy, paste. Oke. Oh, ini komanya, kelebihan koma, sorry, kelebihan koma tuh ya. Jadi tadi kelebihan koma ya, kelebihan koma, kelebihan koma. Oh ini dia. Nah, copy, paste. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini juga kalau kita ganti A, maka dia seharusnya dapat jaket. Oh ya. Nah itu untuk operator logika ya, mudah-mudahan silahkan sambil dicatat. Kemudian untuk tugasnya nanti saya akan berikan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.